Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Hasanah akan memaparkan materi mengenai zat warna dan pigmen makanan dan beberapa contohnya untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia bahan makanan. Baik, sebelum kita membahas mengenai contoh dari zat warna dan pigmen makanan, ada baiknya kita memahami mengenai warna dan pigmen makanan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada kuliah sebelumnya, pigmen dan warna itu memiliki pengertian yang berbeda. Pigmen adalah zat warna alami yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan, sedangkan warna itu adalah salah satu faktor sensori yang dipakai oleh manusia untuk menilai suatu produk. Warna telah menjadi suatu bagian yang berpengaruh dalam produk makanan dan minuman. Warna pada makanan mempunyai peran penting karena berpengaruh terhadap penerimaan oleh konsumen. Jadi, konsumen itu lebih menyukai produk olahan yang memiliki warna yang lebih menarik. Nah, zat warna pada makanan secara umum dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu zat warna alami. Kemudian ada zat warna sintesis yang diperbolehkan atau zat warna yang mendekati dengan zat warna alami. Kemudian yang terakhir ada zat warna alami kemudian yang terakhir ada zat warna yang dilarang. Yang terakhir ada zat warna yang dilarang. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai karotenoid. Karotenoid ini adalah salah satu contoh dari zat warna alami. Karotenoid merupakan zat warna pigmen berwarna kuning, merah, orange yang secara alami terdapat dalam tumbuhan dan hewan. Contohnya itu ada wortel, tomat, cabai merah, jeruk, alga, lobster, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah bentuk struktur dari karotenoid. Ada beberapa jenis karotenoid. Ada yang pertama lutein, zeaxanthin, ada beta karotin dan alfa karotin. Itu adalah jenis-jenis dari karotenoid. Karotenoid termasuk dalam tetraterpenoid, suatu senyawa rantai panjang dengan 40 atom karbon yang dibentuk dari 4 unit terpena, masing-masing terdiri dari 10 atom karbon. Nah, secara struktural, karotenoid berbentuk rantai hidrokarbon poliena yang kadang-kadang di bagian ujungnya terdapat gugus cincin dan mungkin memiliki juga atom oksigen. Nah, pigmen karotenoid mempunyai struktur alifatik atau alisiklik yang pada umumnya disusun oleh 8 unit isoprena, di mana kedua gugus metil yang dekat pada molekul pusat terletak pada posisi C1 dan C6, sedangkan gugus metil lainnya terletak pada posisi C1 dan C5, serta di antaranya terdapat ikatan ganda terkonjugasi. Nah, karotenoid dengan molekul yang mengandung oksigen itu seperti lutein dan zeaxanthin ini dikenal sebagai santrofil. Sedangkan karotenoid yang tidak mengandung oksigen itu contohnya seperti alfa karoten, beta karoten, dan lycopena ini dikenal sebagai karotena. Selanjutnya penyebab terjadinya warna. Nah, warna yang pada karotenoid itu disebabkan oleh atom-atom karbon ikatan rangkap yang berinteraksi satu sama lain dalam proses yang disebut dengan konjugasi, yang memungkinkan elektron dalam molekul untuk bergerak bebas akibat terjadinya resonansi ikatan rangkap. Nah, seiring dengan peningkatan jumlah ikatan rangkap, elektron-elektron yang terikat dengan sistem terkonjugasi memiliki lebih banyak ruang untuk bergerak dan membutuhkan energi lebih sedikit untuk mengubah strukturnya. Hal ini menyebabkan penurunan energi cahaya yang diserap oleh molekul. Semakin tinggi frekuensi cahaya yang diserap dari ujung pendek spektrum yang terlihat akan menghasilkan penampilan senyawa yang semakin merah. Jadi kesimpulannya, semakin banyak ikatan rangkap, maka warna akan semakin menuju ke merah, dari kuning, orange, dan merah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada struktur kromofor berikut.
Selanjutnya, kita bahas mengenai manfaat dari mengkonsumsi karotenoid. Yang pertama, mengatasi radang. Yang kedua, menjaga kesehatan mata. Jadi, jenis karotenoid yang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata itu ada yang bernama lutein dan zeaxanthin. Ini dua karotenoid ini berperan penting untuk membentuk lensa dan area retina pada mata. Kedua jenis karotenoid ini juga berguna untuk mengoptimalkan kesehatan mata di masa tua nanti. Nah, karotenoid bertindak sebagai filter UV yang mampu melindungi mata dari kerusakan, sehingga sel mata akan tetap sehat dan mengurangi tingkat kerusakannya juga. Selanjutnya, manfaatnya untuk mendukung pertumbuhan tubuh. Proses penguatan sel ini terjadi akibat adanya proses sintesis protein. Semakin kuat pertumbuhan sel dalam tubuh, maka bayi akan dapat tumbuh semakin optimal sesuai usianya. Karotenoid berfungsi untuk mendukung proses tumbuh kembang anak sekaligus memperkuat sel imun tubuhnya. Kemudian manfaatnya itu adalah mengoptimalkan sistem imun tubuh. Dengan asupan karotenoid yang cukup, daya tahan tubuh akan lebih kuat melawan berbagai zat asing yang masuk, mulai dari resiko penyakit ringan seperti flu maupun penyakit serius seperti berbagai jenis kanker yang mematikan. Menjaga kesehatan kulit. Kanker kulit menjadi salah satu penyakit yang bisa diatasi dengan mengonsumsi makanan yang mengandung karotenoid dan vitamin A. Selanjutnya, merah alura. Ini adalah contoh dari zat pewarna sintesis yang identik dengan pewarna alami atau zat warna sintesis yang diperbolehkan untuk makanan. Merah alura adalah pewarna sintesis merah yang banyak digunakan pada sereal, cookies, permen, puding, susu, dan jenis minuman lainnya. Nah, menurut peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 33 tahun 2012, merah alura ini adalah salah satu warna sintesis yang diperbolehkan pada makanan dengan dosis tertentu. Penyebab terjadinya warna yang menyebabkan sebelumnya, mengutip dari Isminingsih dan Jufre, itu molekul zat warna merupakan ikatan dari senyawa organik yang tidak jenuh dengan gugus oksokrom yang mengaktifkan kerja kromofor dan memberikan daya ikat pada serat yang diwarnai. Nah, kromofor adalah gugus yang menyebabkan molekul menjadi berwarna. Kromofor itu ada beberapa jenis. Untuk pewarna sintesis itu dibagi menjadi 5. Yang pertama gugus azo yang terdiri dari ikatan rangkap N. Kedua gugus nitroso yang terdiri dari NO, gugus nitro yang terdiri dari NO2, gugus karbonil yang terdiri dari ikatan rangkap CO, dan yang terakhir gugus antrakenon. Jadi penyebab terjadinya warna pada pewarna sintesis itu juga disebabkan oleh kromofornya yang terbagi dari beberapa golongan. Nah, ini adalah bentuk dari struktur merah alura. Bisa kita lihat bahwa pewarna sintesis ini tergolong pada golongan azo karena memiliki karakteristik ikatan N rangkap 2 yang disebut dengan gugus azo. Kemudian dampak dari konsumsi merah alura. Meskipun merah alura ini diizinkan untuk dikonsumsi, tetapi juga memiliki dampak jika penggunaannya dengan dosis yang banyak.
yaitu karena dapat memicu terjadinya kanker karena pewarna ini mengandung benzidene yang bersifat karsinogen. Selanjutnya metanyl yellow yang merupakan salah satu contoh dari zat warna sintesis yang tidak diperbolehkan untuk makanan. Metanyl yellow adalah pewarna sintesis berbentuk serbuk berwarna kuning kecoklatan dan larut dalam air dan alkohol. Metanyl yellow merupakan salah satu zat pewarna yang tidak diizinkan untuk ditambahkan ke dalam bahan makanan karena metanyl ini digunakan untuk produk-produk tekstil, cat kayu, dan cat lukis. Nah, metanyl ini juga bisa dijadikan sebagai indikator reaksi netralisasi asam basa. Nah, ini adalah bentuk struktur dari metanyl yellow. Ini juga sama, termasuk juga dengan golongan azo karena memiliki gugus azo N rangkap 2. Selanjutnya dampak jika kita mengkonsumsi metanyl yellow. Bila dikonsumsi metanyl yellow dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah dan